Terungkap, Juventus coba jual Cristiano Ronaldo di forum grup WhatsApp Presiden Klub. Laporan jurnalis asal Spanyol Guillem Belagui mengungkapkan sebuah cerita yang menarik. Juventus rupanya sudah ingin menjual Cristiano Ronaldo sejak lama dan telah membahas itu di grup WhatsApp Presiden Klub Eropa. Ronaldo secara mengejutkan memutuskan untuk hengkang dari Juventus pada awal musim 2021-2022. Ronaldo menolak bermain ketika Juventus berjumpa Empoli pada pekan kedua Serie A demi fokus mendapatkan klub baru. Dan pada akhirnya, Ronaldo berhasil pindah dari Juventus. Ronaldo pulang ke Old Trafford. Manchester United membeli pemain berusia 37 tahun itu dengan harga 15 juta euro yang dicicil selama 5 tahun ditambah sejumlah bonus. Juventus berulang kali menyangkal bahwa mereka akan menjual Ronaldo. Pavel Nedved, wakil presiden Juventus, adalah sosok yang paling vokal menyuarakan hal tersebut. Namun, cerita baru datang dari Belagui. Belagui mengklaim bahwa Juventus sudah punya keinginan melepas Ronaldo sejak 2019 yang lalu. Juventus membuka pintu untuk Ronaldo. Mereka telah mencari pembeli sejak 2 musim, meskipun mereka menyangkalnya melalui media dengan bagus. Ucap Belagui lewat akun media sosial Twitter miliknya. Itu adalah sesuatu yang telah dibahas di antara direktur olahraga klub Eropa dan bahkan disebutkan dalam grup WhatsApp para presiden klub. Sambung jurnalis kenamaan tersebut. Belagui melanjutkan bahwa Ronaldo sejatinya tidak menjadikan Manchester United sebagai tujuan utama kepindahannya. Ronaldo dan sang agen Jorge Mendes ingin pindah ke Manchester City dan negosiasi sudah terjadi. Cristiano dan Mendes bernegosiasi dengan City karena itu adalah tujuan favorit mereka dari keduanya. Pep Guardiola melihat Ronaldo akan mencetak lebih dari 40 gol dengan memperhitungkan peluang yang diciptakan City, kata Belagui. Namun, ada banyak faktor yang kemudian membuat transfer Ronaldo ke Man City urung terjadi. Menurut Belagui, salah satu faktor yang sangat menentukan adalah panggilan telepon dari Sir Alex Ferguson. Manchester United memenangkan ceritanya. Kembalinya anak yang hilang, panggilan Ferguson, Ronaldo senang bisa pulang, kata Belagui. Juventus lawan Napoli, Federico Chiesa dipastikan absen. Kabar buruk menghampiri raksasa Italia Juventus. Federico Chiesa dipastikan tak akan ikut serta saat klub berjuluk Bianconeri tersebut bertemu Napoli dalam laga lanjutan Serie A akhir pekan ini. Tepatnya lagi, pertandingan tersebut akan digelar pada hari Sabtu, 11 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Berhubung laga dilangsungkan di Stadion San Paolo, maka Juventus bakalan bertindak sebagai tim tamu. Ini laga yang berat tak bisa dipungkiri. Napoli membuktikan diri sebagai klub yang mampu merepotkan Juventus selama beberapa tahun terakhir. Dan sedihnya lagi, klub besutan Massimiliano Allegri tersebut tidak berada dalam kondisi yang apik. Juventus gagal meraih poin penuh dalam 2 laga perdananya di pentas Serie A musim ini. Rekornya adalah 1 imbang dan 1 kekalahan dan datangnya dari lawan yang tak disangka-sangka seperti Empoli dan Udinese. Di sisi lain, kondisi Napoli saat ini sedang positif. Mereka berhasil meraup poin penuh dari 2 pertandingan awal dengan rekor 4 gol dan 1 kebobolan. Dan sekarang, klub besutan Luciano Spalletti tersebut menduduki peringkat kelima. Napoli bukanlah lawan yang mudah dan Juventus harus melawannya dalam kondisi yang pincang. Sang bintang Federico Chiesa dipastikan tak bisa tampil dalam pertandingan tersebut dikarenakan masalah fisik. Sejatinya hasil pemeriksaan yang dilakukan G Medical tidak menunjukkan tanda-tanda bahaya perihal kondisi fisik Chiesa. Namun Juventus enggan mengambil risiko dan telah memutuskan untuk tidak memainkannya pada akhir pekan ini. Federico Chiesa menjalani pemeriksaan yang negatif di G Medical pagi ini. Namun sebagai tindakan pencegahan dan kesepakatan dengan staf teknis, dia tak akan tersedia untuk perjalanan ke Napoli. Begitu pernyataan klub di situs resminya. Chiesa boleh absen saat melawan Napoli. Namun, penyerang yang berusia 23 tahun tersebut berpeluang untuk tampil ketika Juventus menjalani laga perdananya di fase grup Liga Champions musim ini. Menurut jadwal, Juventus akan menghadapi Malmo sebagai tim tamu, mengingat pertandingan akan digelar di Edela Stadion. Dan laga tersebut dilangsungkan pada hari Rabu, 15 September 2021 mendatang. Untuk laga melawan Napoli, Allegri dilaporkan akan mengusung strategi yang berbeda dari pertandingan sebelumnya.
Sang pelatih diyakini bakal memainkan formasi 4-4-2 dengan Dejan di sisi kanan dan Moise Kean sebagai starter. Juventus tak memandang Moise Kean sebagai pengganti Ronaldo, tetapi banyak yang beranggapan bahwa Juventus merekrut Moise Kean untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Namun Direktur Olahraga Bianconeri Federico Cherubini menyangkalnya. Juventus langsung bergerak cepat di sisa waktu bursa transfer musim panas untuk mendapatkan bomber yang baru. Tanpa berlama-lama, mereka merampungkan transfer Moise Kean yang direkrut dengan status pinjaman selama 2 musim dari Everton. Kean sedang ramai dibicarakan belakangan ini. 2 gol yang ia ciptakan ketika memperkuat timnas Italia di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan Lituania sebagai lawannya, meyakinkan publik bahwa Moise Kean adalah pengganti yang sepadan buat Ronaldo. Namun, Cherubini selaku penanggung jawab kepulangan Moise Kean ke Turin tidak memiliki pemikiran yang sama. Juventus memandang mantan pemain akademinya tersebut sebagai bidak penting buat masa depan. Ketika Cristiano memberitahu kami bahwa dia ingin pergi, kami dengan segera langsung mengantisipasi masa depan, tuturnya kepada Tuttosport. Kean bukanlah pengganti dari penyerang asal Portugal tersebut, tetapi salah satu bidak dalam sebuah rencana untuk terus meraih kemenangan dengan proyek yang berbeda. Lanjutnya menambahkan, Moise Kean melakoni laga debutnya bersama Juventus pada musim 2016-2017, di mana dirinya masih berusia 16 tahun. Gol pertamanya sendiri tercipta pada laga Serie A 2016-2017 yang membantu Juventus mengalahkan Bologna dengan skor 2-1. Sejak saat itu, publik sadar bahwa masa depan Juventus bisa dibebankan ke pundaknya. Bianconeri kemudian meminjamkan Moise Kean ke Hellas Verona agar bisa mendapatkan kesempatan tampil reguler di pentas Serie A. Progres Moise Kean mandek. Ia hanya mampu menghasilkan 4 gol dari 20 penampilan bersama Hellas Verona di semua kompetisi. Karir Moise Kean berlanjut ke Everton dan sayangnya, ia cuma jadi penghias bangku cadangan di Goodison Park. Untungnya, ada PSG yang menyelamatkan karir Kean. Klub raksasa Prancis tersebut meminjamnya dari Everton dan memberi peluang tampil sebanyak 41 kali musim lalu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Kean untuk menghasilkan total 17 gol.